wabarakatuh. Halo sahabat guru sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faridatul Fikria dengan NIM 21210026. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pentingnya peran guru dalam pembelajaran inklusif. Bagaimana ya pentingnya? Yuk kita simak videonya. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa ya kira-kira kelas inklusif itu? Jadi, kelas inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan kepada semua peserta didik, termasuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, seperti belajar bersama di dalam satu kelas. Para siswa berhak mendapatkan perhatian serta dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun latar belakang lainnya ya. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah, guru juga harus menciptakan atmosfer kelas yang menyambut serta mendukung semua siswa tanpa memandang perbedaan mereka. Ini melibatkan pengaturan ruang kelas yang ramah bagi siswa dengan kebutuhan khusus dan memfasilitasi interaksi positif antar siswanya. Contohnya, guru dapat memastikan bahwa setiap kursi dan meja dapat diakses oleh semua siswa, termasuk siswa dengan berkebutuhan khusus atau disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda ataupun lain sebagainya. Kemudian, guru dapat mengatur aturan yang adil guna menciptakan kesempatan yang setara bagi semua siswanya. Untuk berpartisipasi ini termasuk menerapkan norma yang jelas tentang penghargaan terhadap keberagaman, serta mencegah diskriminasi atau stigma terhadap siswa dengan siswa yang berkebutuhan khusus juga. Selanjutnya, pendekatan positif dalam pengelolaan kelas, yakni menggunakan teknik pengelolaan kelas berbasis penghargaan dan penguatan positif serta menghindari hukuman yang dapat merugikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Seperti halnya di dalam kelas inklusif, guru dapat membagi siswa menjadi kelompok heterogen yang menggabungkan siswa dengan keberagaman untuk bekerja sama dan saling membantu satu sama lainnya. Pembelajaran yang kolaboratif yakni dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada kolaboratif dengan tenaga pendidikan. Jadi setiap guru juga kita harus saling bekerja sama antara guru dengan guru lainnya. Jadi untuk saling sharing tentang permasalahan yang ada di dalam kelas, cara penanggapinya gimana, cara memahami karakteristiknya siswa bagaimana. Dan kemudian selain itu, guru juga perlu bekerja sama dengan siswanya, yakni dengan cara menerapkan atau menanamkan nilai-nilai norma, menanamkan nilai-nilai saling menghargai, menghormati di antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswanya. Dan kemudian yang terakhir ada pembelajaran teman sebaya. Pembelajaran teman sebaya ini diterapkan guru di mana siswa mampu memahami dan menjelaskan kepada siswa lainnya seperti pada saat kegiatan presentasi siswa. Jadi kegiatan presentasi siswa ini, siswa mampu memberikan kesimpulan untuk materi yang telah dijelaskan oleh guru pada saat itu dan membacakannya di depan teman-temannya. Adapun evaluasi dan penilaian yang adil, yang pertama ada penilaian yang diferensiasi, yaitu evaluasi dalam kelas inklusif harus memperhitungkan keberagaman, kemampuan siswanya. Guru juga perlu melakukan berbagai bentuk penilaian yang mencakup pengamatan langsung, portofolio, tes tertulis, maupun presentasi untuk menilai pengembangan siswa-siswinya. Kemudian yang kedua ada penilaian formatif. Dalam hal ini,
Guru harus melakukan penilaian formatif serta berkelanjutan untuk mengidentifikasi kemajuan siswanya, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta menyesuaikan strategi pembelajaran jika diperlukan. Kemudian, ada penerimaan hasil keberagaman, yakni guru juga perlu menghargai hasil keberagaman dari setiap siswa-siswinya. Selanjutnya, membangun empati di kelas. Salah satu peran penting guru adalah menumbuhkan rasa empati dan saling menghargai di antara siswanya. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan berbasis nilai yang mendukung pemahaman terhadap perbedaan dan keberagaman. Dan yang terakhir adalah mengurangi stigma dan diskriminasi guru. Juga harus menjadi role model dalam memperkenalkan nilai-nilai inklusif dan anti diskriminasi kepada siswa. Ini dapat mencakup aktivitas kelas yang memperkenalkan berbagai budaya, kemudian kemampuan dan kondisi yang beragam. Oke, selanjutnya ada manfaat pendidikan. Jadi, manfaat pendidikan inklusif yang pertama adalah untuk pengembangan sosial siswa-siswinya. Siswa-siswi ini dapat belajar, berinteraksi, dan saling menghargai perbedaan satu sama lain tanpa membandingkan ras, suku, budaya, ataupun lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah kemandirian. Jadi siswa-siswi dengan kebutuhan khusus dapat mengembangkan kemandirian serta rasa kepercaya diriannya seperti pada siswa-siswi pada umumnya. Kemudian yang selanjutnya ada akademik yang lebih baik, yakni guru dapat membantu dan mendukung yang diberikan, dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Dan manfaat selanjutnya lagi ada menumbuhkan sikap positif. Jadi masyarakat juga lebih mengenal dan lebih menghargai tentang keberagaman yang ada. Dalam hal ini kita akan membahas tentang cara yang efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk membangun kelas yang lebih inklusif. Sebelumnya, ada nih pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama dulu ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melibatkan seluruh peserta didik di dalam pembelajaran kita? Nah, karena seringkali sebagai guru perhatian kita menjadi jongling antara pembelajaran dan juga para siswa. Dan seringkali menarik perhatian kita adalah siswa-siswa yang pencapaiannya tinggi ataupun anak-anak yang pencapaiannya rendah. Dan juga seringkali perhatian kita ini terpusat pada anak-anak yang dominan dan kita kurang memberikan kesempatan untuk anak-anak yang pendiam ataupun anak-anak yang tertutup. Jadi pertanyaannya, bagaimana ya kita bisa membangun kelas inklusif itu? Sebenarnya yang harus ada di dalam pikiran kita sendiri adalah siswa kita itu sendiri. Oleh karena itu penting sekali untuk mengenali karakteristik para siswa. Pendekatan yang dapat kita lakukan adalah pendekatan diferensiasi. Nah, pendekatan diferensiasi belajar ini dapat diterapkan dalam proses belajar ataupun pada media pembelajarannya ya. Atau bisa saja berdasarkan pada perbedaan kemampuan para siswa ataupun pada perbedaan ketertarikan maupun gaya belajar siswanya ya. Pada saat kita belajar, kita harus sering-sering memberikan contoh-contoh yang bervariasi. Pada saat kita belajar, kita harus lebih sering menggunakan contoh-contoh yang bervariasi atau bisa saja berdasarkan pada perbedaan kemampuan para siswa ataupun pada perbedaan ketertarikan maupun gaya belajar para siswa kita. Dan juga pada saat kita belajar,
Kita harus memberikan contoh-contoh yang bervariasi. Akan tetapi, jangan sampai contoh-contoh kita ini malah mengecohkan mereka. Peserta didik sekalian, membangun kelas inklusif memang ada banyak sekali tantangannya. Akan tetapi, bukan berarti kita tidak bisa ya. Dan buat kita yang masih sedang berpikir, apakah hal ini perlu diterapkan nggak ya di dalam kelas kita? Nah, para guru, hal ini perlu diterapkan di dalam kelas kita ya, agar kita tidak membedakan dan kita memenuhi hak-hak yang harus semestinya didapatkan oleh para siswa, termasuk dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak video saya dari awal sampai dengan akhir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.